Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semua kebaikan yang ada pada kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan yang kita rasakan, maka pada hakikatnya semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman dan makanan adalah nikmat-nikmat besar yang patut kita bersyukur karenanya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi SAW, barang siapa seorang yang di pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, dia sehat badannya, dan ada makanan pokok untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah telah berkumpul seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Kesyukuran kita atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Bahkan itu termasuk pertanyaan yang pertama yang diajukan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah kalian rasakan. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita duduk untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, maka dia adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Seorang yang hadir di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar kitab Allah, saling mengajarkan di antara mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali akan diberikan ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikat-malaikatnya. Seorang yang melangkahkan kakinya di majelis ilmu yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Ketika manusia berat melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, orang-orang yang biasa hadir di majelis ilmu akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Karena kita tahu bahwasanya surga diliputi dengan perkara yang dibenci dengan syahwat manusia, sedangkan neraka diiringi dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Diliputi neraka dengan perkara yang disukai dengan syahwat, dan diliputi surga dengan perkara yang dibenci oleh nafsu manusia. Seorang yang hadir di majelis ilmu, maka dia lebih utama daripada salat-salat sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Dan seorang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam hadis qudsinya, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Merekalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Karena demikian utamanya majelis ilmu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berpesan dengan ucapan yang sangat indah, "Fala tafruku majalisal ulama." Janganlah kalian tinggalkan majelisnya para ulama, karena itu adalah majelis kebaikan yang akan mengantarkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi SAW pun pernah berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian lewat taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri, yaitu majelis-majelis zikir. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk bertemu bersama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tafsir, tapi kita akan sejenak melihat bagaimana kisah satu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kisah kaum 'Ad. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu sepertiganya berisi kisah. Karena dengan kisah itu seorang akan tahu apa yang terjadi di masa lalu. Seorang akan tahu akibat dari sebuah perbuatan, sehingga dia bisa mengambil pelajaran agar tidak terjerumus pada kesalahan yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Telah banyak kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka durhaka kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka karena kedurhakaannya dengan mendatangkan gempa, mendatangkan petir, menenggelamkan mereka ke dalam tanah, menenggelamkan mereka ke air, dan seterusnya. Mereka semua dibinasakan karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran, meskipun dalam potongan-potongan kisah yang tersebar di banyak surat di dalam Al-Quran. Kalaulah diurutkan secara kronologi kejadian kisah-kisah besar umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama secara kronologi waktu
Yang pertama dihancurkan adalah kaum Nuh, yaitu umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang mereka melakukan dosa besar, yaitu berupa kesyirikan. Mereka membuat patung orang-orang salih dan akhirnya mereka menyembahnya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam telah mendakwai sekitar 950 tahun lamanya, dan tidak banyak dari mereka yang beriman, dan kemudian mereka pun dibinasakan dengan tufan, dengan banjir besar yang menimpa kaum tersebut. Kemudian datang kaum yang kedua, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam, yang kisahnya insyaallah akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kemudian datang lagi kaum yang ketiga, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih alaihissalatu wassalam, yang mereka diberikan mukjizat dengan onta, kemudian mereka pun menyembelihnya dan mereka dibinasakan dengan petir, sehingga mereka pun binasa seperti rumput-rumput yang kering karena dahsyatnya petir yang menimpa mereka. Kemudian datang lagi kaum yang berikutnya, yaitu kaum Lut. Mereka melakukan dosa besar dengan melakukan homoseksual, sebuah dosa yang ketika itu tidak pernah terjadi. Dosa yang semacam itu di muka bumi ini, kecuali yang terjadi di kaum Lut, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi hari dengan diangkat buminya, kemudian dibalik dan mereka dihujani dengan hujan batu, dan buminya dijadikan rendah sehingga menjadi bahrul mayyit, yaitu laut mati. Kemudian datang setelahnya, yaitu kaum Fir'aun dan bala tentaranya, yang menguasai Bani Israel dengan cukup lama, mengekang Bani Israel, dan akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah karena dia melakukan kesombongan, yaitu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Telah banyak umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, dan semuanya adalah dengan dosa dan kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra." Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak penduduk negeri yang mereka mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka pun dihisab, penduduk tersebut, dengan hisaban syadid, dengan hisab yang keras, wa adzabnaha adzaban nukra, dan diazab mereka itu dengan azab yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ka'ayyim, betapa banyak umat-umat sebelumnya, bukan hanya satu umat, tapi banyak umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka pula kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Maka kata Allah, wa adzabnaha adzaban nukra, kami azab mereka, kami siksa mereka dengan siksaan yang sangat mengerikan. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dulu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dulu pernah menjelajahi beberapa negeri. Sebagian mereka punya kekuatan harta anak yang sangat banyak. Tapi ketika datang musibah, datang petaka, datang bencana, datang siksaan untuk mereka, kekuatan mereka, harta mereka, kekayaan mereka tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan mereka dari musibah, dari siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Mereka tidak bisa lari dari kematian karena siksaan yang Allah turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum, betapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Maka mereka ini hum asyaddu minhum batasha, mereka ini dulu punya kekuatan yang luar biasa.
Maka fanaqabu fil bilad, mereka dulu pernah menjelajahi negeri, mereka mampu menguasai berbagai negeri. Maka hal mim mahis, ketika datang siksaan untuk mereka, kekuatan mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semuanya, membinasakan anak-anak mereka, membinasakan harta mereka, bahkan rumah-rumah mereka pun dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dihancurkan? Karena kedurhakaan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun." Dan Allah tidak binasakan kecuali kaum yang fasik, kaum yang mengisi hari-harinya dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah ada satu negeri yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka senantiasa menasihati, mengingatkan yang lainnya agar tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena kedurhakaan yang dilakukan secara massal dalam jumlah yang besar menuntut adanya siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah kehancurannya. Bahkan penghancuran, pembinasaan kaum Ad itu adalah kisah yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan kehancuran kaum-kaum yang lainnya. Jadi penyebutan kehancuran kaum Ad itu penyebutan yang terbanyak dalam Al-Qur'an. Sehingga kita mengangkat tema ini karena ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diambil pelajaran, agar tidak terjerumus pada kesalahan yang terjadi pada mereka. Kita tahu bahwasannya ketika terjadi tufan yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka tidak ada manusia yang hidup ketika itu. Dengan banjir besar yang menimpa bumi saat itu, keluar air dari dalam bumi dan turun air dari langit sehingga bumi tenggelam, kecuali beberapa pulau gunung yang masih bertahan, dan tidak ada yang bisa hidup saat itu kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh mengangkut manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan burung secara berpasang-pasangan. Dan dari situlah mulai hidup manusia generasi yang kedua. Sehingga disebutkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi makhluk yang bisa hidup kecuali hanya yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan ketika itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya 3 jalur anak ya. Beliau punya 3 anak, 3 jalur keturunan, dan dari situlah nanti bercabang kehidupan bangsa-bangsa manusia. Ada 3 anaknya Nabi Nuh. Yang pertama adalah Ham, Sam, dan Yafith. Ada 3 anaknya. Kemudian dari Syam inilah yang akan menjadi jalur keturunan kaum Ad. Dari Sam akan muncul jalur keturunan kaum Ad. Kaum Ad ini berada di daerah namanya Al-Ahqaf, yaitu sebuah tanah berpasir yang berada di bagian selatan Jaziratil Arab. Jadi berada di teluk di Jaziratil Arab. Mereka ini disebut dengan Ad yang pertama karena Ad yang kedua itu adalah kaum Samud. Jadi setelah binasanya kaum Ad, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kaum yang kedua yaitu kaum Samud, dan kemudian dibinasakan juga karena dosa mereka. Sehingga Ad yang pertama yaitu kaumnya Nabi Hud itu disebut sebagai Ad Ula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm, wa annahu ahlaka adanil ula, dan dialah yang telah membinasakan adanil ula, kaum Ad yang pertama, yaitu kaum Ad yang sungguhnya.
itu kaumnya Nabi Hud yang berada di Al-Ahqaf. Sedangkan Ad yang berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu kaum Tsamud ya. Sehingga Ad ula itu adalah kaum Ad yang sebenarnya. Kaum Ad ini adalah kaum yang memiliki kekuatan, kehebatan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan untuk mereka di dalam kehidupan dunia, berupa panjangnya usia, karena ini masih generasi awal. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam usianya 1000 tahun. Maka manusia-manusia awal itu usianya panjang-panjang. Adapun usia umat-umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku adalah 60-70 tahun. Adapun umat-umat dulu, maka usianya panjang sekali. Termasuk yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Ad. Usianya panjang sehingga mereka bisa melakukan banyak hal di muka bumi ini. Mereka juga diberikan kekuatan badan yang luar biasa, fisik yang kekar, yang kuat, dan mereka juga punya banyak harta benda. Mereka miliki binatang ternak, mereka miliki banyak keturunan anak-anak yang luar biasa, dan negeri mereka ini subur, banyak mata airnya. Jadi gambaran sebuah negeri yang sangat luar biasa, hartanya melimpah, ternaknya banyak, keturunan mereka banyak, dan alamnya sangat indah sekali. Kaum Ad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sisi kekuatan, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Ad ini, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khulafa'a min ba'di Nuhin, sebagai khalifah, pengganti setelah kaum Nuh. Jadi setelah itu, setelah kaum Nuh, tidak ada kaum yang melakukan kesyirikan kecuali kaum Ad. Sebagaimana generasi manusia setelah diciptakannya Nabi Adam, keluar anak keturunannya, tidak ada yang melakukan kesyirikan kecuali kaum Nuh, sehingga mereka dibinasakan dengan tufan. Kemudian datang keturunan lagi, tidak ada yang melakukan kesyirikan kecuali kaum Ad, sehingga Allah katakan, idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti setelah kaum Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah, dan dilebihkan penciptaan kalian dalam sisi bastah, kekuatan yang luar biasa. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Kita tahu bahwasanya zaman dulu adalah zaman yang awal-awal ya, jadi tidak seperti zaman kita yang banyak teknologi, banyak alat-alat canggih. Maka manusia banyak menggunakan kekuatannya untuk membangun bumi ini. Kekuatan ototnya, fisiknya digunakan untuk membangun bumi yang luar biasa. Sehingga kaum Ad dengan panjangnya usia dan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Yang saat itu di muka bumi ini tidak ada satu kaum pun yang bisa membuat bangunan tinggi pencakar langit yang kekuatannya, kekokohannya bisa mengalahkan kekuatan kaum Ad. Jadi negeri di Jaziratul Arab yang sudah membangun bangunan tinggi menjulang ke langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad, kaum yang memiliki kekuatan, yang dipanjangkan usianya, yang banyak anak keturunannya. Irama dhatil imad, mereka lah penduduk Iram,
Jadi nama lain kaum Ad itu penduduk Iram. Kita tahu sebagian kaum itu punya nama. Seperti kaumnya Nabi Yunus adalah kaum Nainawa. Kaumnya Nabi Lut adalah negeri Sadum. Beberapa punya nama. Maka kaum Ad ini disebut pula dengan Iram, penduduk Iram. Yang penduduk Iram ini Dzatil Imad, yang mereka punya imad itu bangunan-bangunan yang sangat tinggi menjulang. Jadi pasak-pasak yang tinggi menjulang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang saat itu tidak ada bangunan yang semisal mithluha fil bilad, di negeri manapun. Baik di negeri belahan utara, barat, tidak ada yang seperti negerinya penduduk Iram, yaitu kaum Ad. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mereka berada di puncak kejayaan. Mereka punya tempat tinggal yang megah, yang mereka banggakan. Mereka punya harta, kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi pada saatnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kedurhakaan kaum Ad, kedurhakaan yang terbesar adalah kesyirikan. Kekayaan, kekuatan yang mereka miliki tidak menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka justru melakukan kesyirikan. Mereka menyembah berhala. Setelah terjadinya zaman setelah Nabi Nuh, tidak ada kesyirikan yang terjadi setelah Nabi Nuh kecuali kesyirikan yang terjadi di kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu yahudu ma ji'takum bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Ad mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalatu wassalam, Nabi yang diutus kepada mereka, Yahud, wahai Hud, ji'tana bibayyinatin, engkau tidak mendatangkan, ma ji'tana bibayyinatin, engkau tidak mendatangkan bukti kepada kami yang nyata, wa ma nahnu bitariki alihatina, maka kami tidak akan meninggalkan alihatina, sembahan-sembahan kami, an qaulika, dari ucapanmu itu, dari dakwahmu itu, wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami terhadap ucapanmu bukanlah orang-orang yang percaya. Artinya kami tidak beriman, kata kaum Ad, kepada dakwahnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan ingat, kesyirikan ini adalah dosa besar yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Kesyirikan adalah dosa yang merupakan dosa besar yang bisa mengalahkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Ketika seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka pahalanya ketika syirik akbar, maka dia bisa menghapuskan seluruh amalan kebaikannya. Ini dosa yang pertama, yaitu kaum Ad melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah telah berikan banyak kenikmatan kepada mereka yang tidak Allah berikan ke negeri-negeri yang lainnya. Kemudian kedurhakaan yang kedua kaum Ad adalah mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Nabi yang diutus kepada mereka dari kaum mereka sendiri. Bahkan mereka minta agar datangkan malaikat, bukan Nabi Hud yang diutus kepada mereka. Maka pendustaan kepada Nabi adalah sebuah kesalahan dan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan perkataan para tokoh-tokoh mereka, para petinggi-petinggi kaum Ad. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi, berkatalah pemuka kufar di kalangan kaum Ad. Kita tahu ya, dalam masyarakat itu selalu ada strata sosial, selalu ada tingkatan di masyarakat. Ada rakyat jelata, ada orang-orang yang pertengahan, dan ada pemuka mereka. Selalu begitu dalam generasi ke generasi. Maka ketika pemimpin-pemimpin masyarakat itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda bahwasannya masyarakat itu adalah masyarakat yang rusak. Karena ketika pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang buruk,
maka menggambarkan buruknya masyarakatnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Berkatalah pemuka kufar di kalangan kaumnya. Apa kata pemimpin-pemimpin mereka kepada Nabi Hud alaihissalatu wassalam? Inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami melihatmu wahai Hud adalah orang yang safahah, orang yang kurang akalnya, orang yang tidak sempurna pemikirannya, dan seterusnya. Jadi Nabi Hud alaihissalatu wassalam dianggap orang yang gila, orang yang tidak rasional pemikirannya. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami menyangka engkau wahai Hud minal kadhibin, adalah orang yang dusta. Pendustaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam semacam ini adalah perkara yang besar, karena kaum akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyakiti nabinya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didustakan oleh kaumnya, maka Nabi bersabar, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaumnya. Kemudian kedurhakaan yang ketiga yang dilakukan oleh kaum Ad adalah mereka menyombongkan diri. Seorang yang sombong biasanya karena memiliki kelebihan, baik kelebihan harta, kelebihan kedudukannya, kelebihan keilmuannya, apapun yang lebih berpotensi untuk menjadikan seorang sombong. Dan ketika dia sudah terjangkiti sikap sombong, maka ini adalah sebuah penyakit yang berbahaya. Karena kesombongan akan menjadikan dia merendahkan orang lain dan dia menolak kebenaran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah seorang ini menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika dalam hati seorang itu ada kesombongan, maka itu menjadikan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Adapun makhluk, maka sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, maka dia tidak diperbolehkan untuk memiliki sifat sombong. Dia harus memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Ad, ya, karena dia diberikan banyak kelebihan, maka mereka muncul rasa sombong dalam hatinya. Mereka mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haqqi. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini bighairil haqqi, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Wa qalu, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Dengan fisik yang demikian rupa, dengan bangunan yang megah luar biasa. Maka mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa kaum di muka bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Maka awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu jauh lebih kuat daripada apa yang ada pada mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka telah mengingkari ayat-ayat kami. Jadi karena kesombongan itu, maka akhirnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, merendahkan Nabi Hud, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga ketika seorang ini diberikan keterbatasan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika dia diberikan kelebihan, harta, kesehatan, kekuatan, kepandaian, bisa jadi dengan kelebihan itu menjadikan dia tergelincir, muncul sifat sombong pada dirinya, muncul ujub pada dirinya. Lihatlah kaum Ad, di antara yang menjadikan mereka tergelincir adalah kesombongan. Kenapa mereka sombong? Karena mereka banyak kelebihan, bangunan yang luar biasa, kekuatan luar biasa, maka mereka tergelincir pada kesombongan. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah mereka mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, menjadikan mereka mengisi hari-harinya dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Dan kaum Ad tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Allah berfirman, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah.
Kaum Ad, kaum Thamud telah mendustakan Al-Qari'ah, itu mendustakan hari kiamat. Mereka tidak mengimani adanya kebangkitan. Mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematian. Mereka mengatakan, ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Mereka mengatakan, apakah ia menjanjikan kepada kalian, itu Nabi Hud menjanjikan kepada kalian, idza mittum, kalaulah kalian sudah meninggal dunia, wa kuntum turaban wa idhaman, dan kalian sudah menjadi tanah, tulang belulang, annakum mukhrajun, apakah kalian akan dibangkitkan, akan dikeluarkan dari tanah? Hayhata lima tu'adun. Kata mereka, jauh sekali, mustahil sekali apa yang diancamkan kepada kalian. Jadi janganlah kalian percaya seolah mereka mengatakan begitu. Janganlah kalian percaya kepada dakwanya Hud yang mengatakan ada kebangkitan setelah kematian. Ini semua dosa-dosa kaum Ad, dan inilah yang menjadikan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengingatkan kepada kita, ketika manusia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan berupa kesyirikan, kesombongan, pendustaan kepada syariat Nabi, pendustaan kepada agama mereka, maka itu menjadikan mereka terancam dengan siksaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Ad dengan mengirimkan hawa panas yang luar biasa. Negeri yang hijau, mata air yang indah dipandang, ternak yang banyak, harta yang melimpah, tertimpa dengan hawa panas yang luar biasa, sehingga membuat sumur kering, sungai-sungai menjadi kering, tanaman layu, buah-buahan membusuk mati, dan tidak turun hujan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Allah turunkan kondisi semacam itu kepada mereka, dan ditimpakan kondisi hawa panas itu, negeri yang panas, tidak turun hujan, dan tanah yang kering dalam waktu yang sangat panjang sekali, sehingga mereka tersiksa dengan panas yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi hari, di hari kenaasan untuk mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mendatangkan awan yang berisi azab untuk mereka di hari naasnya kaum Ad. Kesialan bagi orang-orang kafir yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami hembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang, fi yaumi nahsin, pada hari naas orang-orang Ad, mustamir, yang kenaasan itu terus menerus, karena saat itu berhari-hari, dan mereka pun akan tersiksa ketika ditimpakan azab kepada mereka di dunia. Mereka tersiksa ketika di alam kuburnya, dan mereka pun akan terus tersiksa nanti di neraka. Sehingga dikatakan yauma nahsim mustamir, naas yang terus menerus, naas ketika tertimpa siksaan, ketika di alam kuburnya, dan ketika di neraka. Ketika mereka tertimpa hawa panas yang sangat panjang, kemudian datang awan dari ufuk, dari tempat terbitnya matahari, menuju ke lembah-lembah mereka. Maka mereka menyangka itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Mereka bergembira dengan adanya awan itu. Mereka menyangka inilah yang akan menyelesaikan semua penderitaan. Akan basah ladang-ladang mereka, akan kembali keluar sumur air dari sumur mereka, akan mengalir lagi sungai-sungai mereka. Tapi ternyata tidak. Itu adalah awan yang membawa siksaan untuk mereka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan mereka dalam surat Al-Ahqaf, falamma ra'auhu 'aridan mustakbila awdiyatihim. Ketika mereka melihat awan berduyun-duyun menuju ke lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Kata mereka, ini dia awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Ini awan yang lama kita menunggunya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bal huwa mastajaltum bih. Itu adalah siksaan yang kalian dulu minta disegerakan.
rihun fiha adzabun alim, yaitu sebuah angin yang di dalamnya terdapat siksaan yang pedih. Angin yang dikirimkan kepada kaum Ad adalah angin dabur, angin yang tidak membawa sedikit pun kebaikan. Kita tahu di antara tentara Allah Subhanahu wa taala adalah angin, petir, bumi, gempa dan semisal itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang terkadang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuhnya, dan terkadang pula melalui itu Allah Subhanahu wa taala menolong para hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid-dabur. Aku ditolong dengan angin Saba, yaitu angin yang membawa kebaikan, wa uhlikat adum bid-dabur, dan dihancurkan kaum Ad dengan angin dabur. Kita tahu beberapa kali momentum Nabi SAW dengan keterbatasan peralatan perangnya, dengan sedikitnya jumlah pasukan perangnya, Nabi menang atas musuh-musuhnya. Dan di antara yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah angin. Kita tahu saat kejadian perang Khandaq, perang di tahun 5 Hijriah, perang yang terjadi sekitar 1 bulan, yang Nabi hanya bertahan di Madinah agar orang-orang koalisi Mekah tidak masuk ke jantung kota Madinah. Hanya bertahan mereka, membuat parit yang tinggi dan berjaga-jaga jangan sampai ada orang kafir yang bisa masuk ke jantung kota Madinah. Maka mereka hanya bertahan. Seandainya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perang bisa berlarut-larut bulanan, bahkan mungkin bisa tahunan. Ketika sudah berlalu 1 bulan, menipis logistiknya orang-orang Mekah, maka Allah datangkan badai untuk mereka, sehingga memporak-porandakan kemah-kemah mereka, merusak semua logistik mereka, sehingga akhirnya mereka keesokan paginya pulang kembali ke Mekah karena tidak bisa bertahan hidup di sana. Kata Nabi SAW, nusirtu bis saba wa uhlikat adum bid-dabur. Aku ditolong dengan angin Saba, sedangkan dulu kaum Ad itu dihancurkan dengan angin dabur. Ini mengingatkan kepada kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya tidak semua angin itu membawa kebaikan. Ada angin-angin yang datang untuk merusak orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin dabur adalah angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Angin itu tidak membawa sedikit pun kebaikan, tidak bertiup dengan sepoi-sepoi, tidak menjadikan putih tumbuhan menjadi buah, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun, tapi yang ada adalah kerusakan dan kebinasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan kepada kaum Ad kami kirimkan kepada mereka rihal aqim. Rihal aqim, aqim secara bahasa itu artinya mandul. Rihal aqim secara bahasa adalah angin yang tidak berketurunan. Artinya angin yang tidak menghasilkan manfaat. Kita tahu ya, di antara manfaat angin, di antaranya adalah menjadikan serbuk itu masuk ke putiknya. Jadi tumbuhan itu, bunga-bunga itu menjadi berbuah melalui angin, dibawa oleh angin. Sehingga dikatakan rihal aqim, angin yang mandul adalah angin yang tidak menjadikan tanaman berbuah, tidak memberikan manfaat. Justru yang ada adalah sebaliknya. Karena angin itu adalah angin yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang. Kita tahu ketika angin itu sepoi-sepoi maka bermanfaat, ketika kencangnya luar biasa maka menghancurkan yang ada di hadapannya. Allah berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin sarsara, angin yang sangat dingin, yang sangat kencang, yang luar biasa, dengan kencang yang sangat luar biasa. Angin ini datang menggulung mereka dengan pusaran yang sangat besar, dengan suara yang sangat berisik karena demikian kencangnya. Dan angin itu memutar kaum Ad dengan pusaran angin yang sangat tinggi, menjadikan mereka terangkat ke langit. Jadi ketika diputar, maka kaum Ad itu, manusia-manusia berterbangan ke langit,
dibawa tinggi ke atas sehingga hilang dari pandangan mata saking tingginya. Kalau antum pernah lihat angin-angin besar, angin tornado yang misalnya itu membawa apa yang dibawa ke atas, yang ada di bawah dibawa ke atas. Kemudian mereka ini setelah sampai di atas dengan pusaran yang sangat luar biasa, kemudian setelah itu mereka dihempaskan jatuh ke bumi satu persatu. Karena angin itu adalah angin yang dingin, maka tubuh kaum Ad yang besar-besar yang kekar itu menjadi kaku, menjadi beku. Dan pusaran angin yang sangat kuat menjadikan pencernaan mereka keluar, jantung mereka jebol, tembus ke jantung-jantung mereka. Karena bayangkan diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ketika mereka dijatuhkan ke bumi karena tubuhnya sudah kaku, beku, maka kepalanya patah, lepas dari tubuhnya. Jadi mereka diputar dengan putaran yang sangat luar biasa. Dan angin ini tidaklah melewati sebuah tempat kecuali tempat itu dilumat menjadi seperti serbuk. Kalau antum pernah lihat ya, bagaimana gambaran angin-angin besar itu, ketika diputar maka atap rumah terlempar semuanya jadi serbuk, hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma tadharu min syai'in illa ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim." Tidaklah angin itu membiarkan apa yang dilaluinya ketika itu lewat di negerinya kaum Ad, berputar-putar di negeri kaum Ad, semua yang dilewati itu illa ja'alathu karramim. Romim itu adalah serpihan sesuatu. Jadi kalau antum makan itu ada serpihan ya, itu romim itu kayak gitu. Jadi apa ya, remah-remah kecil. Itulah jadinya rumah mereka yang dulu megah, yang menjulang tinggi itu, semua indahnya taman-taman mereka semuanya hancur menjadi serbuk yang tidak bisa dilihat lagi sisanya. Kalau terjadi hal yang semacam ini di kehidupan manusia, manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu kapan angin ini hilang. Ketika ada kejadian alam semacam itu, gempa, hujan, petir dan semisalnya, angin puting beliung yang sangat besar misalnya, manusia hanya bisa pasrah nunggu kapan berhentinya. Tidak bisa dilakukan. Mereka hanya pasrah. Dan angin yang bertiup di kaum Ad bukan 1-2 jam, tapi bertiup selama 8 hari 7 malam. Dimulai dari pagi hari dan berhenti di pagi hari, di hari yang ke-8. Antum bayangkan. Jadi mutar, ini hari pertama, kemudian berganti malam, besok masih mutar lagi, tempat yang belum dilahap lagi, diputar lagi. Semuanya terkena dengan angin yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Angin itu berputar-putar menimpa negeri mereka sab'a layalin, selama 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, angin itu dimulai dari pagi hari. Jadi dimulai dari pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, terakhir pagi. Jadi sampai pagi, selama sepekan angin itu berputar-putar di negeri mereka. Maka fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka ini ketika sudah dilumat dengan angin yang demikian hebatnya, mereka itu seakan-akan tunggul kurma yang lapuk. Jadi kurma yang lapuk, batang kurma itu yang patah-patah karena memang sudah kaku ya. Jadi tubuh mereka yang kuat itu karena kaku kemudian dilemparkan ke bumi, setelah dia bawa ke langit maka mereka patah karena kaku, beku. Kalau nggak kaku maka nggak patah. Maka akhirnya terpecah, terlepas antara kepala dengan badannya, terpotong-potong karena angin yang sangat luar biasa. Fahal tara lahum mim baqiyah. Dan kalian, engkau tidak akan melihat seorang pun yang tersisa dari mereka. Tidak ada lagi yang hidup di antara mereka, anak keturunannya semuanya mati, harta bendanya hancur, bangunan-bangunannya pun hancur, lebur. Ya, apa yang sudah mereka usahakan selama ini tidak ada gunanya. Dan Allah Subhanahu wa taala
membinasakan orang-orang yang terdahulu dengan siksaan yang demikian rupa karena kemaksiatan, karena kedustaan mereka kepada para rasulnya. Maka hendaknya kaum muslimin mengambil pelajaran atas kehancuran dari umat-umat sebelumnya. Tidaklah Allah menghancurkan satu kaum kecuali karena kaum itu adalah kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Mursalat, di akhir surat Al-Mursalat, Allah menyatakan alam nuhlikil awwalin. Di dalam surat Al-Mursalat Allah mengatakan alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Kaum Ad sekarang tinggal cerita, bangunannya aja tidak ada bekasnya. Wa thumma nutbi'uhumul akhirin, demikian pula diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kenapa mereka dihancurkan? Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Itu kami perlakukan mereka sedemikian rupa bil mujrimin, karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Kalau kita boleh berandai-andai, kalau boleh ya, seandainya kaum Ad tidak bermaksiat, mereka bersyukur kepada Allah, mereka mengikuti dakwahnya Nabi Hud, seandainya demikian, maka kaum Ad akan terus hidup sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tapi kata Allah, ketika mereka mujrim, pelaku dosa, maka semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisah kaum Ad yang luar biasa. Bukan manusia seperti kita, mereka punya kelebihan yang luar biasa, bahkan kelebihan yang tidak dimiliki di negeri-negeri yang lainnya, tetapi semuanya sekarang tinggal cerita. Bahkan cerita kebinasaan mereka banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika seorang muslim dan muslimah melewati negeri yang dihancurkan, ya, seandainya ada tempat-tempat yang dulu benar-benar itu adalah tempatnya negeri-negeri yang dihancurkan karena kemaksiatan mereka, maka kaum muslimin tidak boleh memasuki negeri tersebut kecuali mereka dalam keadaan menangis, karena jangan sampai apa yang ditimpakan kepada mereka benar-benar menimpa orang-orang yang berkunjung ke sana. Nabi SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takuna bakin. Janganlah kalian masuk negerinya orang-orang yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum Ad, kaum Nuh, kaum Tsamud, kaum Lut, mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk negeri mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalau kalian terpaksa lewat masuk, maka kalian harus dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin, kalau kalian tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan kalian masuk di negeri itu. La yusibukum ma asabahum, agar tidak menimpa kalian apa yang pernah menimpa kepada mereka. Maka tidak dibenarkan seorang muslim dan muslimah berkunjung ke tempat-tempat negeri yang dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengisi hari kita dengan kebaikan, dengan berbagai amalan-amalan salih. Kita saling mengingatkan yang lainnya agar mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menjaga negeri kita dari berbagai macam musibah dan bala, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengingatkan di antara mereka, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami bukakan keberkahan dari langit berupa hujan, dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, berupa tanaman dan yang lainnya. Negeri menjadi negeri yang berkah karena mereka merupakan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari kisah kaum Ad. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat keilmuan dan menjadikan kita sadar bahwa ketika kita diberikan kelebihan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kita sombong, ujub, karena itu justru mendatangkan kehancuran bagi para pemiliknya.
Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsirnya, karena insya Allah tafsir surat Al-Waqiah juga tidak kalah menariknya ya, karena bagus. Di sana akan disebutkan tentang orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang buruk, bagaimana mereka mendapatkan balasan kebaikan dan juga balasan keburukan bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.